Hai Bun, hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, sekarang aku lagi di pasar tradisional dan ini mau belanja mingguan hemat sekitaran 175.000 untuk 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Di situ kelihatan ya teman-teman, abang tukang ikannya lagi senyum-senyum karena aku ngambil video dan katanya mudah-mudahan videoku viral. Amin. Nah, teman-teman, untuk informasi harga kebutuhan pokok di daerahku yang saat ini harga tinggi yaitu harga cabai merah, tetapi sedikit turun. Minggu yang lalu itu masih seperempatnya 12.000 atau 10.000. Nah, di daerahku sekarang ini harga cabai merah 9.000 seperempat, sekilo 36.000. Dibanding dengan harga yang 2 minggu yang lalu itu mencapai 80 atau 100.000 ya sekilo. Nah, ini lama-kelamaan udah sedikit menurun, alhamdulillah. Untuk daerah teman-teman, apakah ada yang sama sepertiku? Masih tetap sama harga cabenya atau naik atau lagi turun? Boleh ditulis di kolom komentar. Seperti biasa ya teman-teman, di sini untuk belanja mingguan hemat total 100 ribuan. Nah, ada sedikit beberapa tips cara berhemat yang biasa aku lakukan. Semoga apa yang ku sharing ini dapat bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu support ya teman-teman dengan tombol subscribe-nya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Tips yang pertama di sini, sebelum ke pasar aku sudah membuat meal plan. Meal plan di dalam kebutuhan keluarga masing-masing berbeda-beda tergantung jumlah anggota keluarga. Seperti di dalam kebutuhanku ada 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Nah, di sini karena ada memiliki anak yang belum bisa makan pedas, meal planku aku memilih untuk seperti sambal luar, kemudian ditemankan atau dipasangkan dengan sayur bening seperti sayur bayam atau di sop sayurnya ya teman-teman. Atau mungkin ada anggota keluarga untuk teman-teman yang alergi makanan seperti kerang atau udang. Nah, itu seafood gitu ya. Bisa diganti dengan seperti daging atau ceker sop gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku lebih mengutamakan seperti itu untuk meal plan di dalam keluarga. Kalau misalnya untuk semua anggota keluarga itu dewasa yang suka makan pedas, nah itu benar-benar tidak memerlukan makan waktu ya teman-teman. Tinggal di luar kepala aja untuk apa yang mau dimasak karena udah bisa semua makan pedas, tinggal disediakan aja dibanding dengan seperti yang makan anak yang belum bisa suka makan pedas. Oke, di sini sebelum tips selanjutnya teman-teman, aku mau bongkar satu persatu review untuk harga-harganya. Pertama-tama cabai merah seperempat 9.000, untuk sayur bayam 2 ikat 5.000, harga timun sekilo 2.000, seperti bunga kol, wortel, copre itu satu tempat harganya 9.000, jahe seperempat 8.000. Kepengen mau minum hangat-hangat gitu ya teman-teman, makanya aku beli jahe agak banyak. Dan itu ada jeruk nipis 1.000 sebijinya, aku beli 2.000. Kemudian buah yang kupilih minggu ini buah pir sekilo 20, aku nggak beli sekilo, itu 15.000 ya. Dan untuk bawang beli setengah kilo 13.000, dan ada tempe 2 batang 5.000, dan ada bumbu kering seperti kemiri itu sebungkusnya 5.000 ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada protein hewani, ada ikan asin, ini ikan favorit juga ya teman-teman. Ini aku beli secukupnya 10.000. Dan untuk ikan basahnya di sini aku mau bawa ke sungai karena airnya jernih bersih, dan ini aku bersihkan dulu di sini ya teman-teman. Ikutin terus untuk videoku, jangan di skip-skip. Oke, di sini berikutnya tips yang kedua. Sebelum ke pasar aku udah mengecek untuk stok bahan di dalam kulkas, apa aja yang masih tersedia atau yang sudah habis. Ini gunanya teman-teman supaya tidak double ketika kita di pasar. Karena misalnya kalau kita terlalu banyak membeli bahan-bahan tersebut kan jadi mubazir ataupun tidak terpakai-pakai.
Mungkin untuk teman-teman yang lupa atau yang tidak bisa mengingat di luar kepala, boleh ditulis satu lembar kertas kecil dengan menggunakan pulpen, terus dibawa gitu ya. Dan karena aku di sini udah terbiasa untuk belanja mingguan, jadi sedikit kurang lebih udah di luar kepala gitu ya. Untuk para ibu-ibu rumah tangga mungkin ada yang sama seperti aku, ada atau ada juga yang mungkin kelupaan orangnya. Nah, teman-teman, itu salah satu manfaatnya baik sekali ketika kita udah aturkan di dalam belanja mingguan hemat, karena bisa membantu dengan tidak membeli double-double untuk bahan stok dapur di dalam rumah. Oh ya teman-teman, di sini belanja mingguan hematku kali ini totalnya 175.000 ya. Dan itu mencapai dengan beberapa ikan, sayur, bawang-bawang. Kebetulan itu semuanya pada habis, dan ada beberapa yang masih ada seperti tomat ya teman-teman, itu masih ada minggu lalu aku lumayan banyak belinya. Dan untuk pergi ke pasar aku menggunakan angkutan umum ya, dan untuk adik Jianya itu aku titipkan sama neneknya karena abang Rizkinya masih sekolah, udah berangkat sekolah, lalu aku baru pergi untuk belanja. Tidak ketinggalan juga Pak Su, setelah berangkat kerja aku langsung berangkat juga untuk ke pasar. Oke teman-teman, udah selesai dari sungai, aku lanjut lagi untuk review satu persatu untuk hewani protein. Nah, itu tadi udah aku sebutkan ikan asinnya 10.000. Kemudian telur di sini lumayan mahal ya teman-teman di daerahku. Kalau di warung itu sebiji 2,5, jadi kalau 10 biji 25.000. Dan ini aku beli di pasar satu biji 1.800, 10 bijinya itu 18.000, lumayan menghemat 7.000 ya teman-teman. Kemudian ini ada cumi-cumi, beli setengah kilo 15.000. Lalu ada ikan gembung mahal ya teman-teman, sekilo itu 35.000, jadi aku beli secukupnya itu 25.000, nggak sampai sekilo. Lanjut itu ada ayam sekilo 31.000, dan kemudian ada ikan dan apa ya, sarden itu ya teman-teman, itu setengah kilonya 12.000. Nah, ini dia teman-teman untuk seluruh total 175.000. Aku tadi nunjukkan buah pirnya ya teman-teman, udah dicomot untuk adik Jianya, jadi aku potongkan sebentar sebelum aku mau review ya untuk belanja mingguan hematku. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini ada tersedia Tupperware-nya ada 6. Dalam satu minggu itu ada 7 hari kan, jadi itu udah aku meal plan kan, dan telur itu pun juga ya teman-teman, jadi 7 hari 7 lauk udah tersedia untuk dalam satu minggu. Tips berikutnya yaitu menyimpan bahan-bahan kebutuhan yang udah dibelanjakan itu yang benar-benar penyimpanannya efektif ya teman-teman. Seperti sudah terbiasa kalau misalnya ada Tupperware dialasi tisu ataupun kertas, koran gitu ya, yang penting untuk bisa menyerap air. Nah, itu benar-benar tahan untuk kebutuhan bahan-bahan yang udah disimpan di dalam Tupperware. Atau bahkan kalau misalnya kita rajin untuk mengganti wadah dalam Tupperware tersebut, nah itu bahkan lebih dari seminggu atau 2 minggu itu tahan ya teman-teman, untuk seperti cabai, sayur-sayuran. Dan ini ya teman-teman, aku satu persatu untuk masukkan dulu ke dalam freezer, seperti timun, wortel, karena untuk Tupperware di dalam rumahku lagi stok terbatas, jadi aku menggunakan yang seadanya aja untuk menyimpannya. Nah, di sini aku menggunakan plastik. Nah, itu juga benar-benar tahan gitu ya teman-teman untuk wortel dan timun. Kemudian untuk bawang seperti biasa aku nyimpannya itu di suhu ruang, nggak masukkan ke dalam kulkas. Nah, teman-teman, di sini aku udah selesai food prep, udah belanja. Sebelumnya tadi aku berhenti sebentar ya teman-teman. Jadi aku urus dulu untuk buah hati, untuk membereskan, karena
Begini ya teman-teman, kalau udah ibu rumah tangga itu memiliki yang harus serba ini, serba itu, semua itu harus benar-benar kita utamakan mana yang penting dulu ya teman-teman. Karena di sini bisa dulu aku tunda, bisa dilanjutkan lagi setelah udah aku bereskan untuk buah hati. Dan sedikit informasi ya teman-teman, untuk meal plan dalam Tupperware tadi ada 6 dan untuk telurnya juga ada 7 jadinya ya. Kemudian hari pertama di sini aku memilih untuk ikan gembung di sambal luar dan dipasangkan dengan sayur bayam bening. Untuk hari keduanya aku di sini memilih cumi-cumi saus tiram. Untuk anak-anak aku memilih sop ayam untuk diambil 3 potong gitu ya dan dipotong dadu-dadu. Nah, itu udah ada kuah sayur gitu ya. Dan untuk hari ketiga aku di sini memilih untuk semur telur. Nah, itu aku nanti beli di warung 5.000 tahu dicampur ya. Dan untuk hari keempat di sini aku memilih ikan asin. Jadi ikan asinnya itu aku bagi dua ya juga teman-teman, dan aku tambahkan beberapa potong tempe, dan untuk anak-anak aku ambil untuk 3 ketul juga untuk di sop ayamnya. Dan untuk hari yang kelima, aku di sini memilih lagi ikan sambal luar, terus bayamnya masih ada, jadi aku bening juga untuk sayur bayamnya. Nah, itu untuk bayam aku menggunakan bawang goreng juga ya teman-teman, dan itu benar-benar enak. Kemudian untuk yang keenam harinya aku masak semur ayam. Nah, dan aku tambahkan beberapa tahu juga, dan itu udah 1 hari juga ya teman-teman, dalam satu keluarga 4 orang. Kemudian untuk hari yang terakhir yang ketujuh aku di sini memilih ikan asin sambal lagi ya teman-teman, dan ada sisa untuk sayur kol dan wortelnya aku tumis. Untuk anak-anak di sini aku belikan untuk telur, jadi dioseng-oseng gitu, dicampur dengan beberapa potong tahu. Nah, itu dia teman-teman untuk meal plan yang udah aku belanjakan mingguku kali ini. Next ya teman-teman, tips yang terakhir belanja mingguan hemat yaitu membawa uang pas pada saat belanja. Nah, itu benar-benar yang harus dilakukan ya teman-teman, karena manfaatnya salah satunya bisa menghindari hal-hal yang membuat kita belanja lebih daripada pengeluaran. Nah, contoh seperti aku membawa duit 200.000. Nah, misalnya mungkin ada beberapa teman kita, ada orang yang mau menitip atau bahkan yang menelepon saat kita belanja. Nah, itu kita kan udah mengetahui bahwasannya uang kita adalah uang pas. Jadi tidak ada lagi untuk bisa membuat kekacauan pada uang kita untuk belanja mingguan yang harus kita belanjakan, atau mungkin dengan kita melirik hal-hal benda lain yang menarik, mungkin ada yang obrol-obrol. Nah, itu memerlukan uang juga ya teman-teman, lebih dengan membeli barang-barang. Ternyata kita fokusnya untuk membeli bahan sesuai kebutuhan, tetapi dengan adanya tergiur harga-harga yang promo, nah itu benar-benar mengeluarkan uang. Jadi uang kita itu tadi kacau gitu ya teman-teman, dan harus mengutamakan kebutuhan dulu yang harus kita belanjakan, apalagi kebutuhan pokok makanan sehari-hari ya teman-teman, dibanding kita melihat atau melirik barang-barang yang ada dipromosikan yang untuk kita beli. Biasanya contoh barang itu ada jualan bubuk teh dikasih hadiah sendok, ada beberapa Indomie dengan dicampur padukan bumbu raci dengan menghadiahkan Tupperware yang kecil. Nah, itu benar-benar tertarik kita ya teman-teman, apalagi zaman sekarang itu orang jualan banyak daya tariknya, itu membuat kita ingin membelinya dengan kita udah membawa uang pas, dan itu benar-benar bermanfaat sekali untuk dalam kebutuhan pada saat kita belanja, karena itu adalah kebutuhan utama yang kita pentingkan dulu. Oke teman-teman, tadi aku kelupaan untuk review buah yang ku beli. Satunya lagi adalah buah sawo Manila. Ini sekilonya itu harga 9.000, dan karena lagi musim ya, jadi aku membelinya.
Dan teman-teman tidak terasa sudah di ujung video, cukup sampai di sini dulu. Semoga terhibur dan bermanfaat dengan teman-teman menonton channelku ini. Jangan lupa ya bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.